Kamu nggak sadar, tapi otakmu sedang dimatikan pelan-pelan. Setiap pagi kamu bangun dan langsung meraih ponsel. Mata masih setengah terpejam, tapi jari sudah bergerak otomatis, scroll, tap, swipe. Dalam hitungan detik, ribuan informasi mengalir masuk ke kepalamu. Kamu merasa produktif, merasa terhubung, merasa hidup. Tapi sebenarnya, kamu sedang melatih otakmu untuk mati. Hari ini, kita akan membongkar 5 kebiasaan yang kamu anggap normal, bahkan produktif, tapi sebenarnya membunuh kemampuan otakmu untuk berpikir jernih, fokus dalam, dan menjadi manusia yang utuh. Coba hitung sekarang. Berapa tab yang terbuka di browsermu? Berapa aplikasi yang jalan di ponselmu? Berapa hal yang kamu kerjakan bersamaan? Sekarang, kamu pikir multitasking itu skill. Kamu bangga bisa chat sambil kerja, dengerin podcast sambil baca email, scroll Instagram sambil makan. Kamu merasa efisien. Tapi neuroscience punya cerita lain. Setiap kali kamu beralih tugas, bahkan cuma sedetik, otakmu butuh waktu 23 menit untuk fokus penuh lagi. Bayangkan otakmu seperti mesin mobil yang terus-terusan digas dan direm. Digas, direm. Digas, direm. Lama-lama mesinnya rusak. Yang terjadi bukan kamu jadi lebih produktif. Yang terjadi adalah otakmu terlatih untuk tidak bisa fokus. Kamu menciptakan generasi pikiran yang selalu gelisah, selalu terburu-buru, selalu setengah-setengah. Setiap tab yang kamu buka itu seperti radio yang nyala. Bersamaan, satu radio main jazz, yang lain pop, yang lain berita. Kamu dengar semua tapi nggak benar-benar dengar apa-apa. Kebisingan tanpa makna. Dan tanpa sadar, kamu melatih otakmu untuk hidup dalam kebisingan itu. Hey ChatGPT, buatin aku. Google, cariin jawaban untuk AI, tolong analisis ini. Kamu punya asisten virtual yang bisa jawab hampir semua pertanyaan dalam hitungan detik. Luar biasa kan? Teknologi yang membebaskan manusia dari kerja berpikir yang membosankan. Tapi tunggu sebentar. Ada otot di kepalamu yang namanya kemampuan analisis. Seperti otot tubuh, kalau nggak dipakai, dia mengecil. Mengendur. Mati. Setiap kali kamu langsung tanya AI tanpa coba mikir dulu, kamu melewatkan kesempatan untuk melatih otakmu berpikir. Kamu melewatkan proses bertanya, mencari tahu, menghubungkan informasi, dan sampai pada kesimpulan sendiri. Proses itu yang bikin otakmu kuat. Proses itu yang bikin kamu manusia. Bayangkan kamu punya gym pribadi di rumah, tapi setiap kali mau olahraga, kamu suruh robot yang ngangkat barbelnya. Badanmu tetap kurus, otot tetap lemah. AI itu robotnya, otakmu itu yang harusnya ngangkat barbel. Yang menakutkan bukan AI-nya, yang menakutkan adalah kamu jadi lupa kalau otakmu butuh latihan untuk tetap hidup. Jam 11 malam, lampu udah dimatiin. Kamu berbaring di kasur, ponsel di tangan. Sebentar aja, pikirmu. Cek Instagram dulu terus tidur. 1 jam kemudian kamu masih scroll. Kamu tahu nggak apa yang terjadi di otakmu saat tidur? Otakmu lagi kerja keras. Dia menyortir memori hari itu, buang yang nggak penting, simpan yang berharga. Dia memperbaiki sel-sel yang rusak, membuat koneksi baru antar neuron. Tidur itu bukan cuma istirahat. Tidur itu proses upgrade otakmu. Tapi setiap scroll yang kamu lakukan sebelum tidur itu seperti mengocok-ngocok air yang lagi didiamkan, biar jernih. Semakin kamu scroll, semakin keruh airnya. Setiap scroll, kamu kayak ngasih shock kecil ke pikiranmu. Terus, dan terus. Blue light dari layar bilang ke otakmu, jangan tidur, masih siang. Dopamin dari like dan komen bilang, cari lagi, masih ada yang seru. Otakmu jadi bingung, dia nggak tahu kapan harus istirahat, kapan harus kerja. Akhirnya, kualitas tidurmu hancur, dan otak yang nggak istirahat dengan baik itu otak yang perlahan-lahan mati. Kapan terakhir kali kamu ngobrol panjang sama seseorang tanpa ada gangguan ponsel?
Kapan terakhir kali kamu benar-benar menatap mata orang lain saat bicara? Chat, video call, voice note. Komunikasi jadi praktis, tapi ada yang hilang. Saat kamu ngobrol langsung, otakmu baca ribuan sinyal yang nggak kelihatan. Nada suara, bahasa tubuh, ekspresi wajah, jeda bicara. Otakmu seperti detektif yang mengumpulkan petunjuk untuk memahami perasaan dan pikiran orang lain. Itu yang namanya empati. Dan empati butuh latihan. Komunikasi digital itu seperti nonton film hitam putih tanpa suara. Kamu masih bisa ngerti ceritanya, tapi kamu kehilangan warna, kehilangan musik, kehilangan emosi yang sebenarnya. Semakin jarang kamu ngobrol langsung, semakin tumpul kemampuan otakmu untuk membaca manusia. Kamu jadi seperti robot yang bisa ngomong, tapi nggak bisa ngerasain. Dan tanpa empati, kamu kehilangan salah satu hal yang paling bikin kamu manusia. Musik di mobil, podcast saat jalan, Netflix saat makan, video TikTok saat di toilet. Kapan terakhir kali kamu diem? Benar-benar diem. Tanpa input apa-apa ke otakmu. Keheningan itu nggak nyaman ya. Dalam keheningan, pikiran-pikiran aneh mulai muncul. Keresahan yang kamu tunda-tunda. Pertanyaan yang kamu hindari. Perasaan yang kamu pendam. Makanya kamu isi terus kepalamu dengan suara, gambar, informasi. Supaya nggak perlu ketemu sama diri sendiri. Tapi otak butuh ruang kosong. Butuh waktu tanpa stimulasi untuk menyusun ulang semua informasi yang masuk. Seperti komputer yang butuh defragment, otakmu butuh jeda untuk mengorganisir ulang semua memori dan pengalaman. Bayangin otakmu seperti perpustakaan yang berantakan. Buku berserakan di mana-mana. Nah, keheningan itu seperti waktu untuk merapikan buku-buku itu. Masukin ke rak yang tepat. Tanpa waktu rapih-rapih, perpustakaanmu jadi gudang sampah. Di jeda diam itulah ide-ide kreatif muncul. Di sanalah kamu mulai paham siapa diri kamu sebenarnya. Di sanalah otakmu benar-benar hidup. 5 kebiasaan itu seperti racun dosis kecil. Satu-satu nggak berasa. Tapi dikumpulin, diulang setiap hari selama bertahun-tahun. Otakmu perlahan kehilangan kemampuan yang paling berharga. Kemampuan untuk berpikir jernih, fokus dalam, dan merasa secara utuh. Kamu jadi manusia yang selalu terburu-buru tapi nggak pernah sampai kemana-mana. Selalu terhubung tapi nggak pernah benar-benar dekat. Selalu terhibur tapi nggak pernah benar-benar bahagia. Tapi kabar baiknya, kamu masih bisa balik, mulai dari hal kecil. Matiin notifikasi saat kerja. Taruh ponsel di luar kamar saat tidur. Ajak teman ngopi tanpa bawa ponsel. Duduk diam 5 menit setiap pagi, nggak ngapa-ngapain. Dan saat pakai AI atau teknologi apapun, tanya dulu ke diri sendiri. Apakah ini bikin otakku lebih kuat atau malah lebih lemah? Teknologi itu alat, tapi kalau kamu nggak sadar cara pakainya, kamulah yang dipakai. Yang bikin kita manusia, bukan seberapa cepat kita bisa cari jawaban, tapi seberapa dalam kita bisa berpikir. Otakmu bukan komputer. Dia nggak butuh upgrade hardware. Yang dia butuh adalah ruang untuk bernapas, waktu untuk berpikir, dan kesempatan untuk benar-benar hidup. Mulai hari ini, kasih kesempatan itu untuk otakmu. Kasih kesempatan untuk jadi manusia.